Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya Harun Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman terkait dengan apa yang didapat dari meditasi. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam kesempatan ini saya coba memaknai apa yang selalu kita lakukan setiap Lebaran, yaitu mudik. Jadi tema kita kali ini memaknai mudik. Mudik diawali dari kita berpuasa 1 bulan penuh. Bagi umat muslim, berpuasa 1 bulan penuh. Berikutnya kita merayakan Hari Raya Idul Fitri dan ada kebiasaan kita untuk mudik atau pulang kampung. Mudik atau pulang kampung bagian yang akan kita maknai malam ini. Tetapi sebelumnya selalu saya teringat ketika menjelang Ramadan atau pas Ramadan, teringat masa kecil saya. Begitu bahagianya kami kalau masuk masa-masa bulan Ramadan. Banyak harapan di sana. Ada baju baru, ada hadiah kalau puasanya cukup, makan daging, memandikan kerbau, memancing, dan lain-lain. Banyak memori-memori yang menyenangkan ketika menghadapi bulan Ramadan di kala kecil itu. Jadi kami tinggal di kampung. Ketika Lebaran, sebelum Lebaran biasanya kami diberi hadiah daging kerbau. Jadi daging kerbau itu dipotong rame-rame, dibagi seluruh masyarakat situ oleh pihak perkebunan. Saya tinggal di perkebunan. Itulah saatnya kami makan daging. Jadi masa kecil saya makan daging itu hanya ketika ada hajatan dan ketika Lebaran. Ya, pahamlah saudara-saudaraku yang hidup di masa-masa tahun-tahun 60 awal. Saya lahir di tahun 50 akhir. Jadi kehidupan saya mulai rasakan ketika memasuki 60-an awal. Bahagia sekali. Saya biasanya tidur di surau kalau bulan Ramadan, sahur baru pulang. Banyak pengalaman yang dapat dari begadang itu. Tapi yang akan saya soroti malam ini adalah terkait dengan mudik. 5 tahun atau 6 tahun yang lalu saya lupa ya. Saya pernah mudik yang tanpa tujuan, tapi mengikuti arus mudik. Intinya saya menelusuri jalur Daendres, Trans Jawa. Jadi saya jalan dari mulai Anyer hingga Panarukan. Sepanjang jalan saya berdoa untuk para pahlawan yang telah membangun jalan itu. Kadang-kadang saya membayangkan dan kadang-kadang saya diperlihatkan bagaimana mereka ketika itu membangun jalan dengan alat ala kadarnya. Sekali saya menangis di perjalanan. Tapi ada yang menarik dari perjalanan itu. Ketika itu macet total. Dari mulai keluar Jakarta, saya sudah dihadapkan oleh macet. Jadi total waktu yang dibutuhkan pulang pergi waktu itu Jakarta Banyuwangi, saya sampai Banyuwangi itu 8 hari. Macet total, pulang pergi macet total. Saya tidak sempat nginap di hotel, ya. Paling ya 1-2 malam lah nginap di hotel. Lainnya nginap di mobil, di jalan, di mana saja gitu. Dan memang tujuannya untuk menelusuri jalur Daendres itu. Tapi sambil menikmati bagaimana sesungguhnya mudik di Jawa gitu. Keadaan mudik di Pulau Jawa. Sempat saya mau terpikir membuat dokumentasi tentang bagaimana hikmahnya,
hikmatnya melakukan perjalanan mudik. Banyak hal yang dilihat, banyak hal yang didengar. Tapi saya merasa itulah Indonesia. Indonesia banget. Semua orang welcome untuk membantu. Sepanjang jalan, rumah orang seolah-olah 24 jam terbuka untuk menerima pemudik. Apakah dia hanya menumpang buang air kecil, numpang sholat, numpang minum dan segala macam. Di sepanjang jalan Pulau Jawa itu, semua orang seolah-olah welcome. Tidak pandang dia beragama apa. Strata sosialnya tidak pandang. Kadang-kadang mereka menyediakan minuman, makanan di pinggir jalan gratis. Ada juga yang dijual. Tapi pokoknya begitu hikmatnya perjalanan mudik itu. Banyak yang terjadi dan banyak sebetulnya yang bisa dicermati. Mudik itu sendiri saya pikir adalah sebuah kebiasaan atau budaya atau apa yang sangat baik kalau kita mampu mencermatinya. Di sana akan terbangun nilai-nilai sosial dan sekaligus meningkatkan nilai-nilai ekonomi pada daerah kita, di daerah masing-masing. Berapa banyak uang yang dibawa untuk pulang kampung, untuk dibelanjakan di kampung, untuk dibagikan di kampung. Saling memaafkan, saling mendoakan. Jadi terbangunlah sebetulnya hubungan sosial sesama saudara, sesama teman sekampung, dan di perjalanan banyak orang yang kita temui, banyak orang yang semuanya welcome, tersenyum, berbahagia sekali. Saya melihat beberapa kali ada motor atau mobil bersenggolan, tapi tidak ada yang marah. Semua membantu, semua ridho, semua ikhlas. Hebat sekali. Dan hal ini ketika kita mampu menyikapinya, sebetulnya setelah itu kita nggak ada masalah. Karena kita sudah saling memaafkan. Ketika kita berpuasa, kita diajarkan, dibelajarkan untuk merendahkan frekuensi kerja sel kita. Agar kita mampu meningkatkan kesadaran pikiran kita. Setelah pikiran kita sadarkan, kita lakukan silaturahim dengan saling memaafkan. Terbangun hubungan sosial yang luar biasa. Saling memaafkan, semua saling memaafkan. Mestinya setelah itu kita akan damai. Tidak melihat yang lain berbeda dengan kita. Kita berbeda dengan yang lain. Seyogianya demikian. Dari segi ekonomi, kebayang nggak setiap warga yang pulang kampung menyumbangkan sedikit uangnya digunakan untuk membantu saudara-saudara di kampung yang tak mampu untuk melanjutkan sekolah. 1 tahun 1 saja. Di tahun pertama 1 orang saja yang bisa terbantu untuk menyelesaikan studinya, sekolahnya. Apakah S1, S2, atau S3. Kebayang berapa banyak orang yang terbantu untuk bisa menyelesaikan pendidikannya. Dan kita tahu bahwasanya salah satu peningkatan ekonomi itu adalah pendidikan. Yang bisa membangkitkan, membangun ekonomi itu pendidikan. Itu yang saya pahami. Jadi ketika ini mudik ini di-manage dengan baik, terutama oleh para lurah, para kepala desa di daerah-daerah, untuk bisa menghimpun masyarakatnya, bertukar pikiran, karena mereka berkumpul semuanya, bertukar pikiran, apa yang akan dibangun di desa ini, apa yang kurang, apa yang ini. Nah, ketika para lurah membuat sebuah rancangan pembangunan untuk tahun ke depan dan disampaikan sebelum masa Lebaran kepada seluruh warga yang tinggal di luar daerah yang kira-kira bakal pulang ke kampung, ataupun dia selalu mengirim uangnya ke kampung,
berapa banyak yang bisa dikerjakan. Karena kenapa? Lebaran, Idul Fitri, Hari Raya, sebuah hari yang sangat membahagiakan. Nah, ketika orang berbahagia, dia akan tidak takut untuk berbagi. Kebayang kalau lahan-lahan desa dikelola dengan baik dengan bantuan dana orang-orang yang pulang mudik. Berapa banyak lahan desa yang tidak terlantarkan, bisa menghidupi desa itu sendiri dan masyarakat yang mengelolanya. Jadi mudik itu sangat-sangat baik. Saya mengalami sendiri soalnya. Saya pernah ikut mudik walaupun tujuan saya utamanya adalah menelusuri jalur Dendles. Dan kebetulan memang direncanakan sambil melihat bagaimana sebetulnya keadaan orang yang mudik. Penuh perjuangan, dengan kebahagiaan yang mendalam, tidak memperdulikan macetnya jalan, letihnya di jalan, susahnya di jalan. Dia hanya satu tujuan, bertemu dengan keluarga untuk saling memaafkan dan saling berbagi. Nah, kalau ini, semangat ini dibangun dengan baik, dimanage dengan baik, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Orang yang pulang kampung tentu punya duit. Atau dia memang menabung untuk bisa pulang kampung. Untuk bertemu dengan ibunya, ayahnya, keluarganya, atau siapa andai taulannya. Untuk berbagi pengalaman, berbagi juga uang. Berapa banyak uang yang bisa terkumpulkan kalau ini bisa dimanage dengan baik. Paling tidak untuk membiayai anak-anak yang tak mampu melanjutkan sekolahnya di desa kita. Jadi intinya mudik itu adalah meningkatkan hubungan sosial dan sekaligus membangun ekonomi masyarakat desa ketika kita mampu memaknainya. Saya pikir sampai di sini saudara-saudaraku, saya hanya sebetulnya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dan sekaligus mohon maaf kepada saudara-saudaraku setelah sekian episode saya muncul di channel ini. Mungkin ada kata-kata yang salah atau kita berseberangan atau dan lain-lain. Saya mohon maaf. Mohon maaf setulus-tulusnya. Semoga Tuhan juga memaafkan saya dan kita semua. Jadi mudik itu sangat baik ketika mampu kita memaknainya lebih dalam. Di sana akan terbangun hubungan sosial yang begitu mendalam dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa kita. Sampai jumpa saudara-saudaraku. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.